Banyak sobat-sobat yang nanya lewat komen ataupun japri ke saya. Bang, saya ditawarin kerja di Kamboja nih, kerja judi, aman nggak ya? Ditawarin kerja di kasino, legal nggak sih bang? Terus juga ada tawaran jadi admin slot atau customer service judi online. Ambil nggak ya? Bang, kerja di kasino tuh legal nggak sih? Bingung nih, berangkat nggak ya? Soalnya saya khawatir nih bang, belum pernah kerja di kasino. Wah, kalau saya, jangan kasino. Kasih yes saja. Nah, kalau judi atau bisnis kasino di Indonesia itu udah pasti dilarang bro, alias ilegal. Berjudi maupun mencoba membuka bisnis kasino di wilayah hukum negara Indonesia udah pasti kriminal, bakal ditangkapin polisi. Tapi gimana kalau di Kamboja? Simak videonya sampai selesai ya. Sebelum lanjut, mohon dukung channel ini ya. Klik like, subscribe, dan lonceng. Terima kasih. Apakah Kamboja melegalkan judi atau kasino yang termasuk permainan terlarang buat banyak negara di dunia? Aktivitas permainan yang bisa bikin cepet kaya dan juga sekaligus cepet miskin, ini nggak akan pernah surut lah. Ya gimana nggak, mayoritas pemain judi itu mainnya sembunyi-sembunyi. Makin dilarang, makin banyak yang melakukan. Oke, kita bicara Indonesia dulu ya. Ya wajar lah kalau di Indonesia dilarang karena judi itu kan bisa bikin penyakit masyarakat, bisa menyebabkan tindakan kriminal yang lain, dan juga nggak sesuai dengan aturan norma-norma agama tentunya. Khusus judi online, bahkan udah ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang bisa menjerat para pelaku maupun orang yang mendistribusikan muatan perjudian dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Wow, serem. Nah, sejak tahun 2018 hingga tahun 2022, kabarnya pihak Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, udah memutus akses terhadap lebih dari 500.000 konten perjudian di berbagai platform digital. Tapi jumlah situs atau aplikasi judi online yang masih beredar online ini berpotensi lebih banyak lagi dari hasil yang udah didapat oleh patroli cyber Kominfo tadi. Nah, selain itu, menurut Kominfo, pemberantasan judi online di Indonesia tuh rada berat. Tantangannya tuh banyak situs atau aplikasi judi online tuh terus muncul dengan nama yang beda-beda. Meski aksesnya udah diblok, muncul lagi. Nah, terus juga kegiatan perjudian itu justru malah dilegalkan di negara-negara lain, di ASEAN khususnya ya, mengakibatkan adanya kendala penindakan hukum lintas negara. Itu menjadi tantangan tersendiri, adanya perbedaan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara terkait dengan undang-undang perjudian ini. Kayak misalkan di Singapura kan boleh, tuh ada kasino di Marina Bay Sands. Terus kayak misalkan di Malaysia juga boleh terbatas, kayak di Genting Highland kan ada kasino. Di Philippines, waduh apalagi boleh, banyak kasino di sana. Macem-macem ya, pakor dan lain-lain. Oke, sekarang kita bahas bagaimana kalau di Kamboja. Di Kamboja rada beda lagi nih, karena di sini pemerintahnya justru menerapkan undang-undang yang mengatur pengelolaan pusat perjudian komersial. No wonder banyak sobat-sobat yang menyimpulkan, tenang aja kalau di Kamboja kasino tuh udah dilegalkan. Dan juga pada bilang aman, di Kamboja mah bebas judi, kasino mah aman. Bagi para penjudi, Kamboja tuh memang merupakan surga dunia. Wow, karena judi dan kasino merupakan bisnis yang dilegalkan di sini. Sebagai salah satu negara yang baru bangkit dari jurang kemiskinan, justru Kamboja itu menggantungkan sektor ekonominya selain dari sektor pertanian dan pariwisata, juga sektor kasino. Justru dengan adanya kasino itulah yang mampu menarik wisatawan mancanegara datang ke Kamboja mau main judi. Nah, bisnis judi di sini menjadi sumber devisa negara yang cukup besar buat negara Kamboja. Pemerintah Kamboja kan dapat pemasukan pajak yang nggak sedikit dari sektor kasino ini. Sektor kasino itu mampu menciptakan lapangan kerja serta mendorong ekonomi penduduk lokal yang ada di sekitar kasino. Memang perjudian di Kamboja itu tidak dilarang, tapi bukan berarti tidak dibebaskan sebebas-bebasnya loh ya. Ada undang-undang baru yang mengatur dan pemerintah Kamboja sendiri mengumumkan adanya undang-undang pengelolaan perjudian komersial yang berlaku sejak November tahun 2020 yang lalu. Nah, ini tuh merupakan undang-undang komprehensif pertama yang mengatur pengelolaan kasino dan pusat perjudian komersial di Kamboja. Sebelumnya udah ada sih undang-undang lama yang mengatur kegiatan judi. Ya, undang-undang tahun 1996 gitu, 26 Januari 1996. Jadi ini tuh semacam revisi undang-undangnya disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Inti dari undang-undang baru ini adalah setiap usaha pengelolaan kasino atau tempat perjudian wajib mengajukan dan mendapatkan izin resmi dari Komisi Pengelolaan Perjudian Komersial Kamboja alias Commercial Gambling Management Commission of Cambodia, CGMC. Ada syarat-syarat yang mengatur bagaimana caranya kalau mau mendirikan kasino dan membuka usaha perjudian di Kamboja. Nggak sembarangan, bro. Ya, undang-undang ini ditujukan agar pengelolaan bisnis kasino dan perjudian di Kamboja itu lebih jelas, permainannya lebih fair, dan transparan. Karena revisi undang-undang ini didorong dengan maraknya perjudian ilegal kasino di Kamboja. Dalam 3 tahun terakhir ini, ya udah judi itu kegiatan yang ilegal, ada pula bisnis judi yang ilegal pula. Makin ilegal lagi, double illegal. Saat ini, udah ada sekitar 86 kasino yang berizin resmi yang boleh beroperasi di Kamboja. Sementara ada 75 calon kasino yang baru yang sedang mengajukan untuk mendapatkan sertifikat izin resmi alias yang masih pending. Masih direview oleh Komisi CGMC tadi. Terakhir, tahun lalu sudah ada beberapa kasino baru yang disetujui. Seperti yang tertera di dalam press release yang dikeluarkan oleh CGMC Kamboja berikut ini. Nah, ini bisa dilihat ada 25 kasino plus 4 usaha gaming kayak semacam lotre gitu kali ya. Ya, ini coba dilihat. Untuk mengecek kasino-kasino mana saja yang sudah ada izin resminya, bisa dibuka website CGMC Kamboja. Nah, ini cgmc.gov.kh atau bisa juga cek di halaman Facebooknya CGMC. CGMC ini bernaung di bawah Kementerian Keuangan dan Ekonominya Kamboja. Nama menterinya Mr. On Ponmonirot. Di Kamboja tuh nggak semua wilayah dan kota boleh menjalankan bisnis kasino, bro. Cuma di wilayah-wilayah tertentu kayak di wilayah perbatasan Kamboja dengan negara lain aja. Yang pastinya kayak di perbatasan dengan Vietnam dan Thailand. Kalau di perbatasan Vietnam itu ada nama daerahnya Tretom dan Buffet. Nah, untuk di wilayah Tretom ada beberapa kasino besar yang eksis seperti Yongyuan Casino, Grand Dragon, Galaxy, dan Crown Resort. 3 kasino terakhir ini banyak warga Indonesia yang kerja di situ. Jadi kalau ada tawaran kerja di Tretom, tentunya perlu dicek afiliasi izin kasinonya dari 3 nama besar kasino tadi. Karena begini, bro, banyak juga yang buka kasino itu berupa web atau online gitu ya. Itu nggak punya izin, tapi nebeng dengan dealer-dealer besar yang berafiliasi dengan kasino besar tadi. Bahkan bisa buka semacam retail kasino gitu, jadi kayak nyewa tempat atau numpang sewa lapak di sana. Nah, bisa juga. Ya, dan tentunya masih banyak lagi ya kasino-kasino lain di Ciretop yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mungkin sobat-sobat yang lagi nonton atau yang ada yang lebih tahu atau mungkin teman-teman warga Ciretop mungkin bisa tulis, bisa share di kolom komentar di bawah ya. Terus kalau di perbatasan Vietnam yang satunya lagi, itu ada daerah namanya Buffet. Dari Phnom Penh yang mengarah ke Ho Chi Minh City. Kurang lebih 2,5 jam lah dari Phnom Penh. Nah, di situ juga banyak tuh kasino-kasino besar seperti Titan King Casino, Mock Bay Ruby, Crown Buffet, Golden Galaxy, Venus Casino, Good Luck Casino, Las Vegas, Sun City Casino, dan masih banyak lagi. Bener-bener daerahnya kayak Las Vegas Amerika gitu, bro. Banyak banget gedung-gedung kasino besar ya, merangkap hotel dan one stop entertainment gitu. Dulu memang Buffet ini banyak menarik penjudi orang Vietnam. Karena kan di Vietnam waktu itu masih ilegal. Jadi orang-orangnya pada main ke border Buffet, masuk ke wilayah hukum negara Kamboja. Jadi boleh masuk kasino di situ. Saya pun pernah pengalaman dulu jalan-jalan mau nyetir dari Phnom Penh ya ke Vietnam. Mampir di Buffet karena nggak bisa masuk ke perbatasan Vietnam. Jadi saya nitip mobil tuh di parkiran Sun City Casino 2 malam lah. Nah, dari Buffet saya nyambung naik bis ke Ho Chi Minh. Wah, tapi itu udah lama banget lah. Udah 10 tahun yang lalu. Daerah kasino berikutnya yaitu di wilayah perbatasan Thailand yang bernama Poi Phet. Wah, Poi Phet ini daerah kasino yang paling banyak jumlah warga negara Indonesia yang tinggal di Poi Phet dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Kamboja. Kabarnya di situ ada sekitar 10 ribuan sobat-sobat WNI yang kerja di Poi Phet. No wonder banyak banget restoran Indonesia di Poi Phet. Dan industri gaming, entertainment, kasino di sini levelnya tuh udah grup-grup besar, bro. Grup-grup korporasi besar seperti Genting Crown, Holiday Palace, Kewin Management, Dream World, DNA Star Vegas, Poi Phet Resort Casino, Orchid Hotel Rich and Casino, Grand Diamond, dan masih banyak lagi. Terus berikutnya di daerah wisata yang sedang berkembang, yaitu kota Sihanoukville, sebuah kota pelabuhan di pantai selatan Kamboja. Kalau di Sihanoukville ini, udah jadi kayak the next Macau-nya Kamboja. Habis banyak banget orang China mainland di sini.
Kabarnya itu hampir 100 ribuan orang mainland tinggal di Sihanoukville. Dan mereka tuh ya, masuk Sihanoukville tuh bukan hanya investasi bisnis besar-besar kayak buka kasino besar, hotel, resort, dan lain-lain. Tapi juga tuh mereka usaha kecil-kecilan juga bro. Kayak buka warung, kafe, restoran, minimarket, toko obat, buka salon. Kayak semacam usaha-usaha kecil gitu, small medium enterprise. Bahkan sampai gangster dari mainland pun banyak di sini. Hati-hatilah bro. Buat sobat-sobat WNI yang tinggal di Sihanoukville, cari aman aja lah. Dan kasinonya pun banyak ownernya dari China Mainland, ya seperti Qinpei Casino, Seven Juice Poker, Queenco Hotel and Casino, terus juga Nanhai Casino, Taxingqiang Casino, termasuk juga kasino-kasino yang gelap, yang underground gitu banyak. Tapi ada juga kasino yang dikelola oleh orang Indonesia, seperti Holiday Palace dan Kampung Dewa Resort. Nah, kalau sobat-sobat mau kerja di dua kasino ini, boleh dah rekomen. Aman, terkendali, resmi, dan berizin. Nah, ini seperti yang dilihat di press release-nya website CGMC. Nah, di sini ada persetujuan izin usaha kasino Kampung Dewa. Kampung Dewa Resort Casino dikelola oleh Lionheart Group Cambodia Co. Ltd. Tertanggal 19 Desember 2022. Berarti resmi nih, ada izinnya Kampung Dewa. Oke, bagaimana dengan di Phnom Penh? Nah, kalau di Phnom Penh, bisnis kasino officially dilarang. Hanya ada satu kasino saja yang diberi hak khusus untuk beroperasi di kota Phnom Penh, yaitu Naga World. Naga World sih udah lama banget di Phnom Penh, lebih dari 20-25 tahun kali ya. Ownernya orang Malaysia yang bernama Tan Sri Chen Lip Keong. Ya, salah satu teman baiknya Prime Minister Hun Sen. Sponsor utama gitulah, donatur. Awalnya tuh, kasino diperbolehkan untuk semua warga Kamboja. Tapi saat ini hanya warga negara asing saja yang diperbolehkan berkunjung ke kasino. Nah, dulu kasino kebanyakan pelanggannya itu menggantungkan pelanggan yang datang, penjudi datang main di dalam gedung kasino. Tipe kasino ini dinamakan on-site kasino. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi, bisnis kasino pun beralih ke tipe online kasino atau judi online, di mana para pengelola kasino dapat menjangkau para pelanggannya tanpa harus mereka datang main ke dalam gedung kasino. Intro saja, cukup. Mereka cukup mengakses dari rumah atau dimanapun mereka berada lah, lewat komputer atau smartphone ya. Yang penting ada internet. Customer-nya pun dari berbagai negara, apalagi negara-negara di luar Kamboja yang melarang perjudian, banyak banget. Jadi jangkauannya itu lebih luas, kebanyakan kayak dari China, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan banyak negara lain ya. Bahkan sekalipun akses internet di beberapa negara diblok, masih banyak cara buat pengelola judi online buat ngasih akses kepada pelanggannya. Bisa pakai VPN kah, ganti nama website, pakai website perantara, dan cara-cara lain yang kita juga kadang-kadang nggak ngerti ya. Jadi sekarang tuh kalau masuk ke dalam gedung kasino yang besar gitu ya, saya pernah masuk ke dalam salah satu kasino, dalamnya itu sepi banget bro. Kagak ada orang yang main, alias sepi pengunjung. Jadi yang ada tuh cuma dealer sama kamera gitu. Para pemainnya tuh adanya di tempat lain, akses dari rumah gitu, kayak live gaming ya. Nah, bisa dibayangkan betapa besarnya omset perputaran uang dari bisnis kasino ini. Ada istilah orang yang mengatakan bahwa yang makin kaya tuh bandar pada akhirnya, yang akan kalah adalah para pemain. Bandar ujung-ujungnya akan selalu menang. Beneran nggak sih? Ya maklum lah. Soalnya saya bukan bandar dan juga bukan pemain. Pengamat saja. Tapi sekali lagi, meskipun bisnis perjudian diperbolehkan di negara Kamboja, bukan berarti bisa sebebas-bebasnya mendirikan kasino atau membuka judi online. Mesti ajuin dulu izin ke CGMC Kamboja tadi. Dan wajib bersedia membayar pajak penghasilannya dari bisnis tersebut. Nah, begini bisa lihat contoh sertifikat izin resmi kasino di Kamboja. Sampai sekarang masih banyak pengelola kasino yang menjalankan bisnis judi secara ilegal atau tidak punya izin. Bahkan berkedok investasi bodong atau scammer gitu ya, alias penipuan yang menipu para pelanggannya dengan meminta pelanggan mendeposit uang di depan, menyetorkan dana dengan janji manis bahwa akan diberikan return yang besar di kemudian hari. Tapi ternyata tidak terjadi, uangnya tidak kembali, bahkan karyawannya pun ikut tertipu. Jadi buat sobat-sobat yang mau kerja dan bergelut di bidang ini, sebaiknya berhati-hati sajalah. Baiknya cari tahu informasi yang jelas sebelum memutuskan berangkat kerja ke Kamboja. Ya, maksud saya bukan menakut-takuti ya, cuma mengingatkan kita semua untuk waspada. Waspadalah, cari aman lah ya. Ya, caranya bisa tonton video saya yang ini nih. Ya, saya mengerti sih, ada juga di antara sobat-sobat yang sudah terlanjur bekerja di tempat yang mungkin nggak ada izinnya, yang mungkin bisa dikatakan ilegal. Ya, walaupun sudah ada kontrak
Tapi kan kontrak yang berlaku itu kan hanya sifatnya semacam gentleman agreement lah antara majikan dan pekerja saja. Bukan seperti kalau kontrak antara pekerja dengan perusahaan resmi yang legal gitu, kan ada kekuatan hukumnya. Jadi ya, kalau hanya informal agreement dengan majikan pemberi kerja, ya kita tuh benar-benar based on kepercayaan aja. Yakin atau enggak kita dengan calon majikan tersebut. Ya, syukur-syukur dapat majikan yang baik. Dan ada teman kita juga yang udah lama kerja di tempat tersebut yang bisa merekomendasikan. Ya baik-baik lah ya, karena kan tujuan kita bekerja kan niatnya kan baik, merantau jauh-jauh dari kampung halaman di Indonesia untuk cari makan. Oke, sekian dulu update dari Inside Octave. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus channel Inside Octave. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat.